Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Berita TVMU kembali hadir untuk Anda selama 30 menit untuk menyampaikan informasi cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Irmalia Septiana, ini dia Berita TVMU selengkapnya. Pemirsa, di sejumlah pasar, harga daging sapi masih di kisaran Rp120 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Hal ini membuat aktivitas jual beli menjadi sepi, namun tidak bagi para pedagang daging pasar Jatinegara, Jakarta yang tetap berjualan dengan harga Rp115.000 per kilogram. Usai melakukan aksi mogok berdagang, para pedagang daging kini mulai kembali berjualan. Seperti yang dilakukan para pedagang di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Ada sedikit berbeda dengan pedagang di pasar lainnya, para pedagang di Pasar Jatinegara menurunkan harga guna menjaga langganan agar tetap membeli di kios mereka dan tidak beralih ke pedagang lain. Harga di pasar lainnya sendiri berkisaran di antara harga Rp120 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Sementara, para pedagang di Pasar Jatinegara sendiri menjual daging per kilogramnya dengan harga Rp115.000. Tetapi hanya diperuntukkan bagi pelanggan mereka saja. Sebagai pembeli, Ibu Sunarti walaupun membeli daging dengan harga Rp120.000 per kilogramnya, tetap berterima kasih karena para pedagang sudah kembali berjualan sehingga tidak repot lagi mencari daging. Sementara itu, Ahmad pedagang daging sapi menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi membuat penjualan mereka menjadi sepi. Tetapi demi menjaga pelanggan, mereka mencoba menurunkan harga. Hari ini mulai ada, makanya untuk konsumen itu ya terima kasih ya, nggak ada lagi. Kemarin kan nggak ada dagingnya. Gitu. Nah, kemarin itu merasa kesulitan nggak, Bu? Ya kesulitan. Kita nggak ada harapannya itunya dagingnya ada aja. Kalau kita kan terus untuk harga gimana, Bu? Untuk harga ya karena memang waktu kayak iya nggak apa-apa. Harga saya belum ketahuan nih sama bos. Cuma saya bisa nurunin. Biasanya kan saya 12. Saya nurunin 11,5. 11,5 ini untuk semua pedagang atau Bapak doang? Saya sama konsumen ya. Biasanya sama konsumen saya 12. Gitu. Saya nurunin 11,5. Para pedagang daging sapi dan masyarakat sendiri berharap ada upaya dari pemerintah untuk menekan dan menurunkan harga daging yang sejak Lebaran kemarin terus melonjak. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Masih soal naiknya harga daging sapi, pemirsa, dirasakan juga oleh pedagang sapi di Yogyakarta yang mengeluh akibat tingginya harga daging sapi sehingga hal ini membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Akibat harga daging sapi yang melambung tinggi membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Menurut Agus Hikmawan, salah satu pedagang daging sapi di pasar tradisional Yogyakarta, kenaikan harga daging ini disebabkan langkanya daging di pasaran. Penurunan daya beli ini sekitar 40% dari biasanya. Sapi cenderung naik terus, Mbak. Ya. Sebelumnya ya seperti tahun-tahun kemarin tuh naik itu, tapi masih bisa dijangkau oleh konsumen. Tapi untuk saat ini saya kira naiknya terlalu signifikan karena daya beli masyarakat kan juga turun, Mbak, jadinya. Agus Hikmawan juga menerangkan bahwa kenaikan daging sapi dari harga Rp90.000 menjadi Rp120.000. Pedagang sapi berharap peran pemerintah yang lebih memperhatikan harga daging sapi ini. Kebijakan impor daging sapi dan hukuman bagi para distributor yang menimbun daging sapi, sehingga daging sapi akan stabil di kemudian hari. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Imbas kenaikan harga daging sapi di pasaran tidak hanya dirasakan para penjual, para pedagang bakso juga sangat merasakan turut naiknya harga jual bakso.
Imbas kenaikan harga daging sapi turut berpengaruh terhadap pedagang bakso di Yogyakarta. Untuk mensiasati kenaikan ini, dagang bakso menaikkan harga bakso per porsi sebesar Rp500 hingga Rp1.000. Tak jarang, pedagang bakso ini pun mendapat komplain dari masyarakat. Kelangkaan daging sapi, makanya konsumennya semuanya kalau kita naikin harga per porsinya otomatis banyak yang protes toh. Ya udah, jadi kita mengimbangin aja gimana kenaikannya berapa kali. Kita paling naikin paling besar cuman satu porsi 1.000, kadang cuman 500 itu satu porsi. Hal ini menyebabkan penurunan penjualan bakso sapi. Mahmuda berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga daging sapi agar penjualan bakso sapi kembali normal seperti biasanya. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Terbongkarnya sebuah jaringan besar dan peredaran narkotika selalu diikuti penemuan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. TPPU yang dilakukan para bandar tersebut cukup beralasan. Salah satunya menghilangkan jejak kejahatan. Lalu seberapa besar nilai TPPU yang berhasil diungkap BNN? Simak liputan berikut ini. Badan Narkotika Nasional atau BNN baru-baru ini berhasil membongkar jaringan narkotika hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 17 miliar rupiah. Dalam kasus ini melibatkan oknum dokter hewan dengan inisial MZ yang kini diamankan petugas. Modus TPPU yang dilakukan tersangka MZ yaitu bekerja sama dengan AF yang kini juga ditahan BNN, yaitu dengan cara membuka puluhan buku rekening dengan bank berbeda-beda untuk mengelola uang hasil kejahatannya. Dari hasil pengungkapan TPPU ini, beberapa aset milik tersangka MZ berupa 3 unit rumah mewah, 1 unit ruko, tanah dengan kisaran harga 1,4 miliar rupiah, 3 unit mobil mewah, 2 unit sepeda motor, dan uang tunai jutaan rupiah. Yang membutuhkan semangat dan membutuhkan kinerja yang tinggi, karena untuk mengungkap kasus ini pertama tidak mudah, perlu inisiatif dari penyidik dan perlu dedikasi yang tinggi, karena tanpa itu tidak ada pencucian uang tidak akan bisa kita bawa ke pengadilan. Sementara itu, tersangka MZ yang kini mendekam di tahanan BNN mengakui jika uang tersebut merupakan hasil bisnis narkoba. Bahkan ironinya, modal untuk bisnis narkoba ini diperoleh dari uang perputaran dari jasa pengiriman uang tenaga kerja di luar negeri. Atas perbuatannya, tersangka MZ terancam pasal 137 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 3 dan 4 ayat 1 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengadakan diskusi buku untuk negeriku yang merupakan autobiografi dari karya Muhammad Hatta. Beberapa hari lagi, Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-70 tahun. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan para pahlawan bangsa, termasuk salah satunya tokoh proklamator Muhammad Hatta. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan datang, MPR RI mengadakan diskusi buku untuk negeriku, sebuah autobiografi karya Muhammad Hatta. Diskusi buku ini dihadiri sejumlah tokoh serta keluarga dari Muhammad Hatta, salah satunya ialah Mutia Hatta yang turut menjadi pembahas. Diskusi buku ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal MPR RI Edi Siregar, dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara TV Muhammadiyah dengan MPR RI, kemudian diskusi buku dimulai dengan 3 pembahas, AB Kusuma, selaku anggota Lembaga Pengkajian MPR RI, Sejarawan Rusdi Husin, serta putri pertama Muhammad Hatta, Mutia Hatta. Selain diskusi buku, MPR RI juga mengadakan bazar yang akan berlangsung hingga 14 Agustus mendatang. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi seputar Muhammadiyah akan kami hadirkan untuk Anda setelah yang satu ini.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Berita TVmu. Untuk meningkatkan kualitas keislaman dan kemuhammadiyahan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan menggelar kegiatan Baitul Arqam dan Training of Trainer bagi dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan menggelar 2 kegiatan sekaligus, yakni Baitul Arqam dan Training of Trainer atau TOT bagi dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 2 kegiatan itu berlangsung di kampus UMTS di Kota Padang Sidempuan, 7 hingga 9 Juli 2015, diikuti sebanyak 40 dosen dari berbagai fakultas. Kegiatan Baitul Arqam diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara. Sedangkan kegiatan TOT bagi dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan diselenggarakan oleh Tim Pusat Studi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan PSIM UMSU. Rektor UMTS Muksana Pasaribu berharap dengan 2 kegiatan yang digelar bersamaan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi dosen terhadap Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sesuai dengan himpunan putusan tarjih. Muksana berharap dosen yang telah mengikuti Baitul Arqam tersebut dapat mengimplementasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan untuk diri sendiri di samping pengembangannya kepada mahasiswa. Ilmu yang disampaikan ini adalah ilmu yaumiyah, ilmu yang harus dan akan kita praktekkan hari-hari. Setiap hari itu kerja kita melaksanakan sholat, bagaimana sholat yang benar, kemudian penyelenggaraan jenazah, sehingga dengan demikian nanti tidak ada lagi seorang sarjana yang tidak pandai menyolatkan jenazah, tidak ada lagi seorang sarjana, terutama sekali sarjana dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ini yang tidak pandai membaca Al-Quran. Kegiatan Baitul Arqam yang dikelola oleh tim Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah dipimpin langsung oleh Akrim Asal Lubis selaku Ketua Majelis Kader bersama Nizar Idris dan Asrizal. Sedangkan kegiatan Training of Trainer Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dikelola oleh tim PSIM UMSU dipimpin oleh Nur Rahma Amini, Ali Imran Sinaga, Junaidi, dan Hasrat Samosir. Diharapkan dengan 2 kegiatan ini dapat memperkuat UMTS Tapanuli Selatan sebagai lembaga pendidikan sekaligus lembaga dakwah Muhammadiyah menuju Indonesia yang berkemajuan. Saiful Hadi, TVmu, memberitakan dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kekeringan yang sedang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia membuat sebagian petani gagal panen. Namun hal itu tidak membuat Suranto, laki-laki berusia 72 tahun ini patah semangat. Melalui inovasinya, mesin bus bekas diubah menjadi pompa untuk mengairi sawah-sawahnya. Guna mengatasi kekeringan yang terjadi setiap tahun, Suranto warga desa Mayasto, Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah mengubah mesin bus bekas menjadi pompa air untuk mengairi sawah. Desa Mayasto merupakan desa yang produktif sebagai penghasil padi, namun karena air irigasi tidak menjangkau, petani sering gagal panen. Dengan modal 70 juta, pompa rakitan sendiri ini mampu mengairi 110 hektar sawah. Sehingga selama 8 tahun terakhir, Desa Mayasto tidak lagi takut bila musim kemarau tiba. Justru dengan pompa sederhana milik Suranto tersebut, petani bisa 3 kali panen padi dalam setahun. Suranto mengaku bahwa tekadnya yang kuat untuk membantu masyarakat telah memunculkan ide untuk mengubah bekas mesin bus menjadi pompa untuk mengangkat air dari Bengawan Solo. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, tak segan memuji kreativitas masyarakatnya tersebut. Dalam sambutan acara peresmian Gedung As-Salam Center, Ganjar mengatakan bahwa pemerintah akan membantu produksi petani dengan penyediaan 500 embung dan pompa air. Buatkan mesin pompa dan hari ini dengan peraluan yang sebesar ini air mengucurnya ya sebesar ini. Jadi artinya inilah titik-titik yang menurut saya bisa kita replikasi dengan bantuan-bantuan yang akan ada. Saya terima kasih Pak dari Pusat Kementerian PU kemarin akan siap membantu setidaknya 500 embung. Dari Kementerian Pertanian juga kontak terus, dia juga siap membantu termasuk pompa air mudah-mudahan ini akan bisa mendorong nantinya produktivitas tetap bisa tercapai. Kendala dalam pengoperasian pompa tersebut adalah ketersediaan BBM untuk operasional mesin. Sehingga Suranto berharap agar pemerintah membantu penyediaan BBM, sebab jika kelangkaan BBM terjadi, petani akan terancam gagal panen. BBM-nya itu juga difasilitasi waktu musim kemarau. Jadi sangat vital sekali sebab BBM itu yang mengoperasikan
mesin ini. Jadi harapan kami supaya ada fasilitas BBM itu lancar. Nuni Wisnu memberitakan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Beralih ke berita lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet guna meningkatkan kinerja pemerintah. Untuk itulah, pimpinan pusat Aisyah berharap dengan formasi kabinet baru, penyelesaian sejumlah permasalahan, mulai dari ekonomi dan kesejahteraan rakyat bisa segera tercapai. Kalau soal reshuffle itu memang otoritas presiden ya, hak prerogatif presiden, tapi tentu kita punya harapan ya. Harus dipastikan betul bahwa reshuffle ini menetapkan orang-orang yang tepat begitu, karena kalau kemudian reshuffle ini sekedar memenuhi kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, ya kita khawatir juga nanti tidak signifikan begitu. Nah, oleh karena itu, karena presiden sudah memutuskan, ya kita punya harapan yang besar tentu bahwa ini kemudian akan ada perubahan ke arah yang lebih bagus begitu ya, terutama perekonomian. Kalau kemudian rupiah terus menurun dan harga menjadi naik, itu mau tidak mau ya artinya yang menjadi korban kan masyarakat begitu ya. Dan presiden harus memastikan betul bahwa kalau sudah ada reshuffle, bahwa kemudian harus berjalan untuk kepentingan rakyat, itu menjadi yang utama. Nah, ini yang paling tahu seharusnya presiden, apakah sudah memilih orang-orang itu tepat gitu ya. Lagi-lagi pemerintah harus lebih serius lagi pada soal-soal urusan ada kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga persoalan-persoalan konflik sosial. Kemudian juga beberapa misalnya kayak Tolikara yang sedemikian itu ya, itu juga harus menjadi perhatian yang serius untuk memastikan bahwa negara itu sebenarnya bisa menjamin rakyat dengan begitu siapapun mereka. Reshuffle kabinet yang dilakukan pemerintah menuai kritikan dari sejumlah pengamat. Pasalnya, komposisi kabinet pengganti dinilai belum komprehensif untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depannya. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak dalam wawancara eksklusif bersama tim TVMU. Dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Pertama, memang yang krusial ya, kabinet yang dianggap kinerjanya buruk itu adalah bidang ekonomi. Ya, tetapi hasil reshuffle-nya tidak menunjukkan justru keseluruhan bidang ekonomi itu menjadi target utama reshuffle. Kalau kita lihat yang diganti kan hanya Menko Polhukam, kemudian Menko Kemaritiman, kemudian Kepala Bappenas, Menteri Perdagangan ya. Jadi yang di reshuffle hanya bidang-bidang itu yang justru sebenarnya tidak komprehensif. Saya justru masih melihat reshuffle ini tidak komprehensif. Tadi saya sebut tidak komprehensif. Kenapa? Karena masih banyak menteri-menteri yang dianggap kinerjanya buruk itu justru tidak di reshuffle. Jadi terlihat sekali sebenarnya reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak didasari oleh latar belakang buruknya kinerja, tapi motifnya lebih motif politik ya di belakang itu. Saya pikir alasan buruknya kinerja, alasan buruknya tim ekonomi, saya pikir itu alasan permukaan ya. Tapi ada alasan sesungguhnya sebenarnya, saya pikir alasan politik yang lebih menonjol. Kenapa begitu? Coba Anda perhatikan, justru menteri-menteri yang kita anggap kinerjanya buruk misalnya itu tidak banyak diganti. Kenapa mereka tidak diganti? Karena mereka punya backup politik yang cukup kuat, misalnya berasal dari partai politik pendukung Jokowi ya. Tapi justru yang jadi korban reshuffle biasanya mereka yang tidak punya backup politik yang cukup kuat. Sebutlah Andrinov Caniago ya. Saya pikir tidak buruk-buruk banget ya kinerjanya ya sebagai kepala Bappenas, tapi banyak menteri yang luar biasa buruk. Tapi karena tidak punya backup politik ya, latar belakang politik atau partai politik tertentu yang mendukung dia secara penuh, dia menjadi korban utama reshuffle. Kemudian coba kita lihat menteri-menteri
perdagangan Rahmat Gobel ya, itu sama, dia tidak punya backup politik yang cukup, ya, kemudian dia geser. Tapi coba lihat menteri-menteri asal partai politik yang sebenarnya banyak juga yang kinerjanya buruk, tapi kemudian tidak di-reshuffle sama sekali. Jadi saya masih melihat reshuffle kali ini itu nuansanya tetap nuansa politik ya, nuansanya tetap nuansa politis, minim nuansa kinerja ya. Jadi tadi saya sebutkan alasan reshuffle karena kinerja buruk itu hanya alasan permukaan, alasan panggung kira-kira begitu, tapi di belakang itu sesungguhnya adalah ketidaksukaan secara politik begitu. Saya pikir kalau tidak komprehensif, saya pikir tidak akan menyelesaikan permasalahan ya, karena tadi saya sebutkan substansinya yang mereka yang berkinerja buruk di bidang ekonomi itu tidak direshuffle sama sekali ya. Pengangkatan Darmin Nasution saya pikir sebagai Menko Perekonomian itu langkah tepat memang. Menko Maritim misalnya Rizal Ramli, saya pikir performance mereka positif selama ini. Tetapi kan itu menteri-menteri yang tidak terkait terhadap kebijakan langsung. Menko itu tidak memiliki kebijakan direct ya, tidak kebijakan langsung. Malah justru yang dibutuhkan adalah menteri-menteri ekonomi yang punya otoritas untuk melakukan kebijakan direct pada bidangnya secara langsung ya. Itu justru banyak yang tidak di-reshuffle ya, banyak yang menteri-menteri yang menurut kita tidak capable tapi ternyata tidak di-reshuffle. Sekali lagi saya pikir nuansa politis lebih besar ketimbang nuansa buruknya kinerja. Iya, sebenarnya pemerintah tidak boleh ini ya menganggap remeh kondisi ekonomi hari ini ya. Hampir seluruh pengusaha yang saya temui itu mengeluh terhadap buruknya kondisi ekonomi belakangan ini. PHK itu makin tinggi loh, banyak pabrik-pabrik yang kemudian misalnya di Banten, Cilegon itu banyak PHK terjadi. Itu pertama. Kemudian kedua, rupiah ini hampir 14.000. Saya pikir itu mengkhawatirkan. Jadi Presiden Jokowi harus perhatikan ini sungguh-sungguh. Saya pikir reshuffle kabinet hanya salah satu langkah untuk memperbaiki performance kinerja pemerintahan, tetapi yang paling penting adalah model kebijakan apa yang bisa dibuat oleh Jokowi dan menteri-menterinya untuk mengatasi permasalahan tadi, PHK yang tinggi, kemudian juga nilai rupiah yang rendah. Itu jadi masalah utama kita hari ini. Kementerian Ekonomi ini harus fokus di membuat kebijakan fiskal, terutama mengendalikan nilai rupiah. Otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia saya pikir sudah bekerja maksimal. Tinggal sekarang otoritas fiskal itu adalah pemerintah. Maka saya berharap Menko Perekonomian ini bisa memimpin perbaikan ekonomi dalam waktu dekat ya, jangka pendek, terutama melakukan stabilisasi terhadap nilai rupiah. Tentu caranya salah satunya harus memaksimalkan belanja pemerintah lebih besar di tahun-tahun akhir ini, saya pikir itu. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami, Berita TV-mu segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Berita TV-mu. Jika ingin melihat replika patung tokoh-tokoh terkenal, Anda tidak perlu lagi harus pergi ke Museum Madame Tussauds yang terletak di Perancis. Tapi kini Anda bisa melihatnya cukup dalam negeri saja, yaitu di Museum Arca yang berada di Yogyakarta. Berikut selengkapnya untuk Anda.